Halo semua, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya akan membahas satu studi kasus yang berjudul Metodologika Fuzzy Tsukamoto dalam sistem pengambilan putusan penerimaan beasiswa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Rama Saputra dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan membaca pendahuluannya dahulu. Pada MTS S04 Kebawatan Kabupaten Kepahingan akan mengadakan penerimaan beasiswa berdasarkan data 1 tahun terakhir, yaitu pendaftaran terbanyak mencapai 140 orang dan terkecil mencapai 60 orang, dengan lowongan terbanyak mencapai 100 orang dan terkecil yaitu 40 orang. Penerimaan beasiswa terbesar yaitu 120 orang dan terkecil sebanyak 80 orang. Jika jumlah pendaftar 90 orang dan lowongan beasiswa yang tersedia itu sebanyak 80 orang, saya akan menjelaskan sedikit. Proses pengambilan keputusan dalam menentukan penerimaan beasiswa yang sering terjadi masalah terutama terletak pada subjektivitas, di mana beberapa siswa yang ada memiliki kemampuan atau nilai yang tidak jauh berbeda. Metode Tsukamoto adalah suatu metode yang bertujuan pada aturan yang berbentuk if dan then, yang merepresentasikan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton, serta kriteria rules yang digunakan untuk menentukan hasilnya. Oke, di sini ada beberapa langkah-langkah penyelesaian kasus menggunakan metode Tsukamoto, yaitu yang pertama, pembentukan aturan atau rule yang sesuai dengan solusi permasalahan. Rule di sini dibentuk dengan format if dan then. Yang kedua, pemilihan jurus kurva fungsi keanggotaan, misalnya menggunakan kurva linear, naik atau turun. Penyelesaian kasus beberapa jumlah siswa yang dapat diterima sebagai pemberian beasiswa, di mana beasiswa menggunakan aturan fuzzy sebagai berikut. R1, if pendaftaran turun, AND lowongan banyak, PN penerimaan beasiswa berkurang. R2, if pendaftaran turun, AND lowongan sedikit, PN penerimaan beasiswa berkurang. R3, if pendaftaran naik, AND lowongan banyak, THM penerimaan beasiswa banyak. R4, if pendaftaran naik, AND lowongan sedikit, THN penerimaan beasiswa banyak. Menentukan variabel fuzzy. Dalam kasus ini terdiri 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu 1. Pendaftaran terdiri dari 2 himpunan turun dan naik. 2. Lowongan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. 3. Penerimaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Variabel pendaftaran turun, X sama dengan kurung kurawal dalam kurung 140 dikurangi X tutup kurung dibagi 90. Pendaftaran naik, X sama dengan kurang kurawal dalam kurung X kurang dari 60 dibagi 90. Pendaftaran turun 90 sama dengan dalam kurung 140 dikurangi 90 tutup kurung dibagi 90. Pendaftaran naik 90 sama dengan 0,5 sama dengan dalam kurung 90 dikurangi 60 tutup kurung dibagi 90 sama dengan 0,3. D. Variabel lowongan. Di gambar berikut kita bisa lihat variabelnya yaitu 0,8 dan 0,4. Di sini ada 40 menunjukkan sedikit, sedangkan 100 menunjukkan variabel banyak. Lowongan sedikit Y sama dengan 100 per 50, yaitu 40 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 100, sedangkan satunya Y lebih kecil sama dengan 40, sedangkan nolnya yaitu Y lebih besar sama dengan 100. Selanjutnya, lowongan banyak Y sama dengan Y min 40 per 50. Cara menghitung variabel lowongan yaitu dengan lowongan sedikit yaitu 80, kita ambil dari tengah-tengahnya, nilai tengahnya yaitu 80, sama dengan kita hitung dengan 100 min 80 per 50, jadi 0,4, sedangkan lowongan banyaknya yaitu 80 min 40 per 50 menjadi 0,8. Selanjutnya, C. Variabel penerimaan. Gambar di samping menunjukkan 60 berkurang dan 90 bertambah. Penerimaan berkurang Z sama dengan 120 min Z per 90. Selanjutnya, penerimaan bertambah Z sama dengan Z min 80 per 90. Operasi berdasarkan A predikat, yaitu hitungan setelah penggunaan metode fuzzy.
yaitu saya itu mendapatkan rules yang pertama yang berbunyi, jika pendaftaran turun dan lowongan banyak, maka penerimaan beasiswa berkurang. Ini kita akan memasukkan rumus predikat 1, yaitu derajat pendaftaran turun N derajat lowongan banyak. Karena di sini menggunakan rumus N, maka yang dicari adalah min. Yang dimana min dalam kurung derajat pendaftaran turun 90 ini adalah banyak orang yang ikut dalam beasiswa, derajat lowongan banyak 80 ini dimana yang disediakan lowongan untuk menerima beasiswa. Lalu min dalam kurung 0,5 dan 0,8. Karena di sini menggunakan rumus min, yang dimana min ini adalah mencari yang paling kecil, jadi nilai yang dikeluarkan adalah 0,5. Lalu selanjutnya memasuki himpunan penerimaan yang berkurang, itu kita masukkan rumus, yaitu 90 dikurangi Z1 dibagi 50 sama dengan 0,5. Nah, di sini Z1 dengan 0,5 berpindah tempat, yang menghasilkan Z1 sama dengan 90 dikurangi 50 dikali 0,5. Nah, setelah itu Z1 hasilkan 65. Inferensi berdasarkan A min predikat. R2. If pendaftaran turun, AND lowongan sedikit, THN pendaftaran beasiswa berkurang. A min predikat 2 sama dengan pendaftaran turun, lowongan sedikit, sama dengan min. Dalam kurung pendaftaran turun 90, lowongan sedikit 80. Min sama dengan min dalam kurung 0,5 bagi 0,4 sama dengan 0,4. Lihat himpunan penerimaan berkurang. Dalam kurung 90 min Z2 tutup kurung dibagi 50 sama dengan 0,4. Z2 sama dengan 90 dikurangi 50 kali 0,4. Z2 sama dengan 90 dikurangi 20. Z2 sama dengan 70. Inferensi berdasarkan A predikat. Rule 3, if pendaftaran naik dan lowongan banyak, maka permintaan beasiswa banyak. A predikat 3 sama dengan mu pendaftaran naik dan mu lowongan banyak. Ini sama dengan min pendaftaran naik itu antara 90 dan mu lowongan banyak yaitu 80. Jadi min 0,3 ini dapat dari 90 yaitu 0,3, nilai dari 0,3, dan lowongan banyak 80 ini didapat dari 0,8. Jadi kita ambil yang paling sedikit yaitu 0,3. Kita lihat himpunan penerimaan berkurang. Di sini Z3 min 60 per 50 sama dengan 0,3. Jadi Z3 sama dengan 60 tambah 50 kali 0,3. Kita kalikan dulu 50 kali 0,3 yaitu 15. Jadi 60 tambah 15 yaitu 75. Jadi Z3 nya sudah ketemu yaitu 75. Baiklah, saya akan melanjutkan perhitungan inferensi berdasarkan predikat yang termas rules 4, itu if pendaftaran naik dan lowongan sedikit maka penerimaan beasiswa banyak. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus predikat 4, yaitu derajat pendaftaran naik N derajat lowongan sedikit. Jika masuki rumus N, maka akan menggunakan min. Nah, ini mana derajat kita masukkan min derajat pendaftaran naik 90 dan derajat lowongan sedikit 80, yang akan menghasilkan min 0,3 dan 0,4. Karena di sini menggunakan rumus min, maka yang diambil adalah 0,3. Setelah mendapatkan hasil dari predikat 4, kalau kita akan mencari Z4 nya dengan menggunakan rumus Z4 dikurangi 60 dibagi 50 sama dengan 0,3, yang dimana Z4 dan 0,3 nya akan berpindah tempat, yang akan menjadi Z4 sama dengan 60 ditambah 50 dikali 0,3. Setelah itu cara bidang perkalian lain jadinya kan 60 ditambah 15. Setelah itu akan menghasilkan Z4 yang bernilai 75. Masa diversifikasi yang memiliki rumus yaitu Z sama dengan predikat 1 dikali Z1 ditambah predikat 2 dikali Z2 ditambah predikat 3 dikali Z3 dan predikat 4 dikali Z4, lalu dibagi dengan predikat 1 ditambah predikat 2 tambah predikat 3 dan tambah predikat 4. Lalu setelah itu akan dimasukkan nilai-nilai dari predikat 1 dan Z1 dan seterusnya dan yang lainnya juga, dan akan menghasilkan nilai 70,3. Nah, di sini kesimpulannya yaitu, jadi pada MTS 04 Pahingan mengambil keputusan penerimaan beasiswa baru sebanyak 70 orang. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf, dan jika ada yang tidak berkenan juga kami mohon maaf.
Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya dan